Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Ayuni, saya dari mahasiswa UT semester 5, Pokjar Sanggo Kapuas. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini terdiri dari teori belajar, konsep belajar, hasil belajar, tahapan pengembangan, dan strategi pembelajaran. Yang pertama ada teori belajar. Teori behaviorisme adalah teori belajar yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati sebagai respon terhadap lingkungan atau stimulus. Teori ini menganggap bahwa semua perilaku manusia adalah hasil dari proses belajar melalui interaksi dengan lingkungan, bukan hasil dari proses mental internal yang tidak dapat diamati. Inti dari teori behaviorisme adalah pembentukan perilaku melalui pengkondisian, di mana hubungan antara stimulus dan respon diperkuat untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan. Yang kedua ada konsep belajar. Konsep belajar behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi stimulus dan respon dengan penekanan pada penguatan atau reinforcement untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Tipe atau bentuk pengkondisian dalam behaviorisme meliputi pengkondisian klasik atau Pavlov yang menegasiasikan stimulus netral dengan stimulus tertentu, dan pengkondisian operan atau Skinner yang menggunakan imbalan dan hukuman untuk memperkuat atau melemahkan respon. Kemudian ada penerapan teori behaviorisme dalam mata pelajaran IPS. Jurnal Penerapan Teori Behaviorisme dalam Pembelajaran IPS, penulis Rina Sari Dewi. Penelitian ini mengkaji penggunaan teori behaviorisme dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode latihan berulang dan penguatan positif. Nilai rata-rata siswa naik dari 70 menjadi 85, serta terjadi peningkatan keaktifan dan kedisiplinan siswa. Kesimpulannya, penerapan teori behaviorisme efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan sikap positif siswa. Selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar pada teori behaviorisme atau perilaku adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai akibat dari proses belajar. Hasil belajar menurut teori ini, yang pertama kebiasaan baru, yaitu siswa belajar melalui pengulangan hingga terbentuk kebiasaan. Yang kedua, respon yang benar, yaitu memberi reaksi yang sesuai terhadap stimulus terpadu. Yang ketiga, peningkatan keterampilan, yaitu kemampuan melakukan tindakan secara tepat dan cepat. Yang keempat, penguatan atau reinforcement, yaitu perilaku yang benar diperkuat agar muncul kembali. Jadi, inti hasil belajar dalam teori behaviorisme adalah terbentuknya perilaku baru yang tampak dan dapat diukur melalui latihan serta penguatan. Kemudian ada tahap pengembangan. Yang pertama, teori behaviorisme klasik atau Waston dan Pavlov, yaitu fokus pada perilaku yang dapat diamati dan penolakan terhadap studi internal. Pembelajaran terjadi melalui pengkondisian klasik atau asosiasi stimulus respon sederhana. Yang kedua, neo-behaviorisme atau Skinner masih fokus pada perilaku, tetapi memperkenalkan konsep bahwa perilaku dibentuk oleh konsekuensinya atau pengkondisian operan.
perilaku dipertahankan atau diubah melalui penguatan dan hukuman. Yang ketiga, behaviorisme sosial kognitif atau Bandura, yaitu menjembatani behaviorisme dan kognitif, mengaku pentingnya proses mental internal atau kognisi, dan menekankan bahwa pembelajaran banyak terjadi melalui observasi dan peniruan model sosial, bukan hanya pengalaman langsung. Dalam teori ini juga ada strategi pembelajaran dalam teori behaviorisme. Yang pertama itu ada menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Kedua, memberikan stimulus seperti pertanyaan atau tugas. Ketiga, lakukan latihan pengulangan. Keempat, memberikan penguatan positif atau pujian atau hadiah saat siswa menunjukkan perilaku baik. Yang kelima, ulangi sampai perilaku terbentuk dan konsisten. Yang terakhir ada kesimpulan. Teori behaviorisme adalah teori pembelajaran yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati sebagai respon terhadap lingkungan stimulus, menolak studi proses mental internal yang tidak dapat diukur. Inti dari teori ini adalah pembentukan perilaku melalui pengkondisian atau klasik atau operan, di mana hubungan antara stimulus dan respon diperkuat, terutama melalui penguatan reinforcement untuk menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan. Terima kasih.